wabarakatuh. Salam kenal, saya Risma Yanti di Sejuta Pengusaha sebagai Business Manager dari platform Takican Saffron. Gitu. Oke, ngapain aja? Oh iya, ngapain aja? Ngadminin, layaknya Business Manager ya. Ngehandle affiliate, terus ada stock center, terus juga ya ngejadwalin webinar rutin untuk affiliate di Takican gitu. Hai, saya Nenden dari Sejuta Pengusaha. Saya di sini sebagai Business Manager dari Ibu Hebat Berusaha. Dan ngapain aja ya? Sekarang sih karena ada 2 orang yang membantu, alhamdulillah ya. Jadi lebih ke mengarahkan dan memantau, terus memastikan semua alur bisnis di IHB ini berjalan dengan lancar. Oke. Kali ini kita mau bikin game. Permainan ini namanya adalah pernah nggak pernah, tapi khusus teman-teman jadi admin. Oh iya, oke. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kalian kesel banget sampai nangis, sampai gimana, sampai marah banget sama konsumen? Siapa dulu nih? Bebas, siapa dulu? Sweet. Sweet. Kedua. Nada dua. Iya benar. Pernah. Kenapa? Terus ceritain. Sampai nangis ya. Ini admin baperan sih. Waktu itu kan emang awal banget kerja jadi admin ya. Terus ternyata dunia admin tuh yang realnya tuh gini gitu. Ternyata karakter orang-orang tuh kan banyak gitu ya. Terus karena aku masih belajar, belum memahami karakter konsumen, jadi kesal sendiri gitu. Ternyata ada ya konsumen yang rewel banget gitu. Sampai tengah malam pun ditelepon gitu. Pengen nangis kan, pengen istirahat gitu ya, tapi ini masih ditelepon gitu. Ya tetap kita layanin gitu ya. Tapi seru sih karena itu bisa membuat aku bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya, mempelajari karakter setiap konsumen gitu. Terus ya untuk solusinya ya tetap dilayanin gitu, dikasih pelayanan terbaik lah. Kan kita sebagai admin harus memberikan pelayanan terbaik buat konsumen. Dari Risma gimana? Nah, kalau ditanya pernah kayak gak pernahnya, pasti pernah banget ya. Yang namanya admin pasti pernah gitu kan. Bentar dulu, pernahnya tunjukin dong. Ini udah, udah ini pernah. Gitu sampai nangis, iya. Bahkan akhir-akhir ini, iya, iya banget gitu. Jadi kayak apa ya? Kita tuh udah ngejelasin panjang lebar, udah ngejelasin ini, tapi masih belum diterima sama customer, sama si orangnya gitu kan. Dan itu kayak, aduh ini bingung kan, harus ngejelasin gimana lagi nih, harus ngasih tahu gimana lagi gitu kan. Sampai kayak beneran bapernya tuh banget gitu, sampai nangis kayak sampai percaya nggak, sampai sesenggukan tau. Lama lagi sesenggukannya gitu. Terus ya kalau buat kayak nanganinnya, solusi gimana gitu kan. Kalau dari aku pribadi, kemarin-kemarin tuh pengalamannya, jadi ya pertamanya sih tenangin diri kita dulu ya. Tenangin kita apa ya, kayak coba ngerti dulu diri sendiri gitu kan. Kayak tenangin dulu, jangan dulu berurusan sama customer, lepasin dulu lah handphonenya gitu kan. Tenangin dulu, terus kalau misalnya dirasa udah tenang, baru kita balik lagi ke customernya, pegang lagi handphonenya, terus kayak pelan-pelan gitu kan. Kalau misalnya di awal-awal kita rudet tuh gitu kan, kayak si masalahnya tuh muter-muter aja gitu. Nah kalau misalnya kita udah nenangin diri, coba kita di breakdown lagi nih, si masalahnya tuh apa, si customer tuh pengennya apa, dan kita tuh info yang mau disampaikannya tuh apa gitu kan. Jadi biar si customernya tenang, dan customernya juga kayak ngerti gitu kan, pelan-pelan. Jadi kalau dari aku pribadi itu sih kayak tenangin dulu diri kitanya sebagai admin gitu kan, sebagai customer service. Terus kalau misalnya dia sudah tenang, kita balik lagi ke customernya, terus jelasin baik-baik gitu. Wih, udah master ya. Master banget. Oke. Siap untuk pertanyaan kedua. Silakan. Propertinya taruh dulu di bawah. Enggak, maksudnya Oke. Oke. Pertanyaan kedua. Pernah nggak sih di ghosting sama konsumen?
beneran. Nah, oke, dari siapa dulu nih sekarang? Risma. Boleh. Oke, dari Risma. Ya, di ghosting ya? Ghosting. Terus, kamu ngapain sih? Oke, nah kalau di ghosting pernah banget, jadi itu kayak udah apa? CLBK lah ya, chat lama beli kagak gitu kan. Kita udah ngechat, udah ngejelasin panjangnya di ghosting gitu. Terus ya kalau buat yang kayak gini sih biasanya di follow up lagi kan, kayak misalnya di hari ini kita di ghosting. Nah, besok ya udah kita simpen dulu aja, keep dulu aja si customer ini. Nah baru lusa atau mungkin beberapa hari kemudian kita follow up lagi si customernya mau gimana gitu kan, misalnya kalau mau ikut event jadi atau enggak, kalau misalnya mau beli produk jadi mau belinya jadi atau enggak, mau produk yang lain atau yang tetap kemarin kayak gitu, di follow up lagi sih. Oke, dari Renenden gimana nih Kak? Pernah. Ya tadi kayak Terisma ya, CLBK, chat lama beli kagak gitu. Kadang udah ngejelasin panjang, tapi pas ujung-ujungnya nanti ya tanya suami dulu, nanti ya pikir-pikir dulu gitu ya. Tapi it's okay gitu, kita juga ngerti. Biasanya sih Nenden suka oke, silakan Kak gitu kan. Semoga apa sih rencana atau hal yang niatannya dilancarkan gitu, suka didoain gitu yang baik-baik kan, nanti pasti wah gitu kan, ada kesannya. Adminnya gitu. Ramah gitu ya. Udah ngasih doa nih gitu kan. Tahu-tahu besoknya di follow up. Iya, di follow up kan. Kalau kita ramah kan nanti si konsumen juga ngerasa nyaman mungkin ya. Gitu, jadi pas kita follow up dia nggak bosen gitu. Nah, oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Itunya boleh dibawa dulu. Oke. Pernah nggak sih dapat chat yang GJ atau kalian salah kirim chat ke konsumen? Salah pernah. Oke, mulai dari kita dulu nih. Bener. Aduh. Aku pernah waktu itu salah follow up. Terus terus si nomornya tuh salah satu angka gitu. Ini siapa sih gitu kan? Kayak apa? Salah chat aja gitu. Terus ditelepon nanyain siapa, padahal kan aku udah nggak mau ngebalas ya, udah tahu gitu aku salah ngechat. Terus sampai diblokir sih akhirnya nomor itu, soalnya emang salah nomor gitu. Siapa yang ngeblokir ya? Aku. Karena aku ditelepon terus ditanyain siapa gitu. Aku udah salah. Ih, soalnya ngeri gitu. Ngerinya diapain tuh? Ayo lo. Dulu sih pas awal banget gitu. Kan karena terlalu banyak chat masuk gitu kan. Terus sampai salah deh gitu. Oke, udah? Oke, pernah banget, apalagi kalau di jam-jam sore menjelang pulang, itu rawan banget. Kadang salah nama, harusnya manggil Teh Dinda, malah Teh Nenden. Harusnya ngebales yang chat Teh Dinda, malah dibalesnya ke chat yang Teh Nenden. Kan beda topik ya setiap customer. Itu kayak, aduh, malu juga sih. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pernah nggak sih ngerasa nyaman banget ngobrol sama konsumen? Dan ngobrol bahkan di luar topik. Bener? Oke. Tarisma dulu deh. Risma dulu? Iya. Oke. Nah jadi pernah, terus kadang kayak itu loh yang kayak menurut aku pribadi itu jadi poin terpenting gitu kan, karena kalau misalnya si customer-nya udah nyaman dan kitanya juga udah nyaman, jadi kayak lebih enak aja komunikasiannya gitu kan, jadi lebih kayak ke teman sendiri gitu kan, itu sih. Terus kadang sampai manjang ke akun pribadi gitu kan, sampai kayak di akun pribadi itu udah kayak chattingan sama temen bener, bukan kayak customer ataupun member gitu kan, tapi udah kayak temen sendiri gitu, karena itu dia jadi ngechatnya nyaman. Dan kadang yang bikin nyamannya tuh respon dari customernya sih. Kalau respon dari customernya positif, ke kitanya sebagai admin atau customer service pun jadi lebih enak gitu kan, lebih nyaman, dan lebih tahu juga harus ngerespon kayak gimana, harus ngebales dengan cara seperti apa.
gitu. Cewek apa cowok itu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jangan salah sangka Anda. Oke. Gitu. Dah. Dah. Oke, next. Tuh pernah banget waktu itu pas di awal-awal lagi gitu kan. Banyaknya di awal-awal Iya, ya, Bu? soalnya waktu di awal tuh customernya banyaknya yang seumuran lah ya. Kalau sekarang kan kebanyakannya orang tua gitu, jadi emang nggak terlalu sampai help pribadi gitu. Tapi pas awal-awal mah kebanyakannya itu customer yang seumuran kan, members yang seumuran gitu, sampai ya pernah deket gitu ya. Deket dalam artian apa ini? Iya, dekat sebagai temen sih, gitu. Enggak kan. lebih? Dikit. Gitu. Terus ya sampai ke WA pribadi, IG pribadi gitu. Terus sampai saling mention gitu kalau ada postingan dia gini gitu. Baper kan. berapa lama tuh? Enggak. Enggak, kita sering sharing bisnis sih gitu. Kebetulan dia juga kan di luar gitu. Jadi gimana sih kalau di pasar di Indonesia gitu katanya gitu sih. Wow. Oke. Yang terakhir, closing statement dari kalian sebagai admin buat admin-admin lain di luar sana. Enggak ada. Nenden dulu. Risma dulu. Apa ini petuah? Apa ya? Kalau tentang business manager sih Risma masih belajar juga, dan enggak sih, semuanya juga masih belajar ya kita. Cuma mungkin dari pengalaman aja. Kalau untuk admin atau customer service, kalau misalnya apa namanya tuh ngelayanin si customer tuh pelan-pelan, jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, jangan pakai baper-baperan. Soalnya kalau pakai baper-baperan itu kayaknya mungkin tiap hari bisa nangis ya. Ya jangan pakai perasaan. Terus coba kalau misalnya ada customer marah-marah atau customer emosional banget, itu coba kita redamkan dulu mereka, kayak tenangin dulu mereka. Kalau misalnya kita belum tahu solusinya kayak gimana, minimal kita kayak minta maaf dulu dan kasih pengertian dulu. Kita butuh waktu buat kayak misalnya nyari solusinya, atau kita harus koordinasi dulu misalnya bareng manajemen di atas misalnya kayak gitu. Jadi ditenangin dulu si customernya. Terus kalau misalnya ada kayak jawaban yang memang benar-benar kita nggak tahu tuh, misalnya kita pengen si jawabannya tuh pertanyaannya tuh dilempar ke yang lain, ke manajemen atas misalnya, itu kita kasih pengertian juga ke si customer. Mohon maaf misalnya kita belum bisa ngasih jawaban pasti dari kita, tapi kita coba bantu buat di forward ke manajemen atas misalnya kayak gitu. Terus ya lebih sabar-sabar aja sih kalau jadi admin atau customer service gitu kan, karena tipe atau karakter orang kan beda-beda ya, dan kita misalnya dengan tipe kita sendiri harus memahami setiap karakter orang gitu kan. Itu kan lumayan ya, butuh kayak perasaan yang benar-benar harus dikuatin banget gitu kan. Dan itu kayak luar biasa sih untuk para admin dan customer service khususnya di Sejuta Pengusaha. Kalian hebat karena sampai sekarang kalian masih bertahan dan masih oke-oke aja gitu kan. Gitu aja sih. Ada giliran aku ya. Kalau dari aku buat para admin di luar sana, buat para CS ya, tetap semangat dan pastinya harus mempelajari kepribadian orang lain gitu ya. Banyak-banyak baca buku tentang kepribadian juga. Terus harus tahu atau menguasai ilmu copywriting dan hypnoselling. Iya, betul banget. Karena itu tutur bahasa itu mempengaruhi closing atau tidak gitu. Terus manage emosional juga harus itu, buat seorang admin dan CS harus bisa memanage emosional. Jangan baper, tadi kata Tarisma betul ya, jangan baper. Terus jangan mudah mudah mengeluh gitu ya. Ini konsumennya rewel, ini jangan mudah mengeluh. Kenapa sih ini dapat konsumen gini lagi gitu iya, kan? jangan kayak gitu, harus strong admin. Iya, jadi kita tambahan ya. Jadi admin dan customer service tuh enak banget karena kita sekalian belajar menganalisis karakter setiap orang,
belajar juga buat kayak lebih memahami kebutuhan atau sifat-sifat setiap orang tuh kayak gimana gitu kan. Gitu sih, jadi lebih mungkin bisa dibilang meningkatkan kemampuan kita juga dalam menganalisis karakter setiap orang gitu. Dan mengasah kemampuan kita supaya bisa berkomunikasi lebih baik ya. Ya, betul. Sebelum menjadi ya misalkan jadi CEO, founder ya kita dari admin dulu gitu kan. Ya, betul. Untuk belajar ilmu komunikasi yang baik dan betul itu gimana gitu. Apalagi buat orang-orang introvert itu kayaknya jujur sih, Risma dulu tuh introvert banget pas sekolah, maksudnya tuh kayak kayak susah ngejalin hubungan sama orang gitu kan, susah interaksi sama orang. Dan alhamdulillah Allah kasih nih kerjaan jadi admin, jadi customer service, yang berarti gimana mungkin setiap hari banget harus kayak interaksi sama orang gitu kan, pergi sama customer nawarin barang, itu kayak belajar banget cara biar public speaking kita yang baik. Terus tadi hypnosellingnya, kata-katanya gitu kan, itu kayak dilatih banget pas jadi admin gitu. Terus satu hal lagi, kalau ada miskomunikasi jangan lupa koordinasi dan konfirmasi sama manajernya gitu. Jangan dipendam sendiri gitu. Jangan banyak asumsi sebelum menemukan solusi. Asik. Jangan lupa Subrek, like, komen, dan share. dan jangan lupa tonton video lainnya di YouTube Sejuta Pengusaha. Salam Sejuta Pengusaha. Kita nggak bisa kontrol itu. Aku gak kuat ya, Talib.